Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Jeremy Kalemba dengan stambuk A111201102. Kelas B, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan faktor internal dan faktor eksternal dalam pendidikan. Yang pertama, faktor internal. Nah, apa itu faktor internal? Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu dan dapat mempengaruhi hasil belajar individu. Faktor ini meliputi dua faktor, yaitu yang pertama faktor fisiologis dan faktor psikologis. Faktor fisiologis. Nah, faktor fisiologis adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. Faktor ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, keadaan tubuh jasmani. Nah, keadaan tubuh jasmani pada umumnya sangat mempengaruhi aktivitas belajar seseorang. Kondisi fisik yang sehat dan bugar akan mempengaruhi aktivitas belajar seseorang. Kondisi fisik yang sehat dan bugar akan memberikan pengaruh positif terhadap kegiatan belajar individu. Sebaliknya, fisik yang lemah atau sakit akan menghambat tercapainya hasil belajar yang maksimal. Oleh sebab itu, keadaan tubuh jasmani sangat mempengaruhi proses belajar. Nah, lanjut yang kedua yaitu fungsi jasmani atau fisiologis. Selama proses belajar berlangsung, peran fungsi fisiologis pada tubuh manusia sangat mempengaruhi hasil belajar, terutama panca indera. Panca indera yang berfungsi dengan baik akan mempermudah aktivitas belajar dengan baik pula. Dalam proses belajar, merupakan pintu masuk bagi segala informasi luar yang ditangkap oleh manusia, sehingga manusia dapat menangkap dunia luar. Panca indera yang memiliki peran besar dalam aktivitas belajar adalah mata, telinga. Oleh karena itu, baik guru maupun siswa perlu menjaga panca indera dengan baik secara preventif maupun bersifat kuratif. Nah, lanjut yang kedua yaitu faktor psikologis. Nah, apa itu faktor psikologis? Faktor psikologis adalah keadaan psikologis seseorang yang dapat mempengaruhi proses belajar. Beberapa faktor psikologis yang utama mempengaruhi proses belajar adalah kecerdasan siswa, motivasi, minat, sikap, dan bakat. Pada umumnya kecerdasan diartikan sebagai kemampuan psikofisik dalam menyaksikan rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui cara yang tepat. Dengan demikian, kecerdasan bukan hanya berkaitan dengan kualitas otak saja, tetapi juga organ-organ tubuh lainnya. Namun bila dikaitkan dengan kecerdasan, tentunya otak merupakan organ yang paling penting dibandingkan organ yang lain. Karena fungsi otak itu sebagai organ pengendali tertinggi dan hampir seluruh aktivitas manusia. Kecerdasan merupakan faktor psikologis yang paling penting dalam proses belajar siswa. Karena itu, menentukan kualitas belajar siswa semakin tinggi intelijensi seseorang individu, semakin besar peluang individu tersebut meraih sukses dalam belajar. Sebaliknya, semakin rendah tingkat intelijensi individu, semakin sulit individu itu mencapai kesuksesan belajar. Oleh karena itu, perlu bimbingan belajar diri orang lain, seperti guru, orang tua, dan lain sebagainya sebagai faktor psikologis yang penting dalam mencapai kesuksesan belajar. Maka, pengetahuan dan pemahaman tentang kecerdasan perlu dimiliki oleh setiap calon guru profesional sehingga mereka dapat memahami tingkat kecerdasannya. Nah, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor eksternal. Nah, selain karakteristik siswa atau faktor-faktor endogen, faktor-faktor eksternal juga dapat mempengaruhi proses belajar siswa. Dalam hal ini, sah menjelaskan bahwa
Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi belajar dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan non-sosial. Bagian A, faktor lingkungan sosial, terbagi menjadi tiga, yaitu lingkungan sosial sekolah, seperti guru, administrasi, dan teman-teman sekelas dapat mempengaruhi proses belajar seorang siswa. Yang kedua, lingkungan sosial masyarakat. Nah, kondisi lingkungan masyarakat tempat tinggal siswa akan mempengaruhi belajar siswa. Yang ketiga, lingkungan sosial keluarga. Nah, lingkungan ini sangat mempengaruhi kegiatan belajar. Ketegangan keluarga, sifat-sifat orang tua, demografi keluarga atau letak rumah, pengelolaan keuangan, semuanya dapat memberi dampak terhadap aktivitas belajar seorang siswa. Nah, berikutnya lingkungan non-sosial. Faktor-faktor yang termasuk lingkungan non-sosial adalah lingkungan alamiah, seperti kondisi udara yang segar, tidak panas dan tidak dingin, sinar yang tidak terlalu silau atau kuat, atau tidak terlalu lemah dan gelap, suasana yang sejuk dan terang. Faktor instrumental, yaitu perangkat belajar yang dapat digolongkan dua macam. Pertama, hardware, seperti gedung sekolah, alat-alat belajar, fasilitas belajar, lapangan olahraga, dan lain sebagainya. Faktor materi pelajaran atau yang diajarkan ke siswa. Faktor ini hendaknya disesuaikan dengan usia perkembangan siswa, begitu juga dengan metode mengajar guru, disesuaikan dengan kondisi perkembangan siswa. Contohnya, faktor lingkungan sosial ketika kita melakukan kegiatan yang tidak menyenangkan sehingga merusak suasana proses belajar kita dan juga guru. Dan berikut faktor lingkungan sosial ketika kita melaksanakan kehendak kita untuk belajar, namun di saat waktu yang kurang tepat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai faktor internal dan faktor eksternal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom.